Adapun materi yang akan kami paparkan, yaitu yang pertama, arti penting perencanaan program bimbingan. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan program bimbingan. Yang ketiga, ciri-ciri program bimbingan yang baik di sekolah dasar. Yang keempat, model perencanaan program bimbingan di sekolah dasar. Baik, untuk pemateri pertama, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arti penting perencanaan program bimbingan. Nah, berkaitan dengan upaya pembinaan di sekolah dasar, maka yang dimaksudkan dengan perencanaan program bimbingan adalah upaya personel terkait di sekolah, guru pembimbing, dan guru kelas dalam mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan program bimbingan di sekolah dasar. Ditinjau dari kedudukan bimbingan sebagai bagian terpadu dari upaya pendidikan serta fungsi dan kegunaan perencanaan bagi keberhasilan program bimbingan, ada beberapa alasan yang mendasari perlunya perencanaan program bimbingan. Beberapa alasan yang mendasari perlunya perencanaan program bimbingan adalah yang pertama, program bimbingan harus selaras dengan program sekolah secara keseluruhan, agar dapat mendukung program pendidikan SD secara menyeluruh dan bukan sebaliknya. Program bimbingan perlu disusun dan dikembangkan dengan memperhatikan program pendidikan, kondisi, dan kebutuhan sekolah secara keseluruhan. Yang kedua, perencanaan dapat memperlancar pelaksanaan program bimbingan di sekolah. Rencana program bimbingan yang disusun dengan cermat akan memberikan arah dan petunjuk yang jelas mengenai tujuan yang perlu dicapai dan kegiatan yang perlu dilakukan. Yang ketiga, perencanaan akan memudahkan pembagian tugas antar personal sekolah yang ada. Setiap personal mengetahui fungsi dan posisinya masing-masing, sehingga masing-masing personal dapat fokus dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, perencanaan memungkinkan terlaksananya semua kegiatan secara keseluruhan. Dengan rencana kegiatan bimbingan, personal sekolah dapat mengecek kegiatan mana yang belum dan kegiatan mana yang sudah dilaksanakan. Dan yang kelima yaitu keunggulan di atas memungkinkan pelaksanaan program bimbingan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan program bimbingan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan dan karakteristik SD. Pelaksanaan program bimbingan di sekolah dasar dimaksudkan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah dasar secara keseluruhan. Pembinaan di sekolah dasar hendaknya diarahkan untuk memfasilitasi anak dalam pengembangan diri, penguasaan berbagai pengetahuan, dan keterampilan dasar yang bermanfaat sesuai dengan tugas perkembangan anak usia sekolah dasar, serta dalam mempersiapkan diri memasuki sekolah menengah pertama. Menurut Lloyd Jones, Berry, dan Wolfkinson tahun 1981, penekanan dan perhatian terhadap bimbingan di sekolah dasar adalah pada masalah perkembangan siswa. Gibson dan Mitchell tahun 1981 mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan program bimbingan. Yang pertama yaitu sekolah dasar biasanya menggunakan sistem guru kelas sehingga pola pendidikannya berpusat pada guru. Yang kedua, sesuai dengan tingkat perkembangan anak, cara belajar bermakna di sekolah dasar ditekankan melalui kegiatan, khususnya di kelas bawah sekolah dasar. Yang ketiga, siswa sekolah dasar adalah anggota kelompok yang relatif stabil. Yang keempat, sekolah dasar biasanya lebih sederhana daripada sekolah menengah pertama dan atas. Dan yang kelima, minat dan keterlibatan orang tua umumnya lebih besar pada siswa sekolah dasar, terutama di kelas awal. Yang kedua yaitu kebutuhan dan karakteristik siswa sekolah dasar. Agar program bimbingan yang dikembangkan benar-benar bermanfaat, kita harus memahami karakteristik dan kebutuhan siswa sekolah dasar.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tugas perkembangan anak sekolah dasar yang berdampak pada program pendidikan. Tugas perkembangan anak sekolah dasar menurut Gibson dan Mitchell tahun 1981, yang pertama yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang terus-menerus. Yang kedua, terus-menerus mengintegrasikan pengalaman. Yang ketiga, memiliki kemampuan memvisualisasikan sesuatu relatif terbatas. Dan yang keempat, memiliki daya nalar yang belum berkembang sempurna. Yang kelima, memiliki daya konsentrasi yang masih terbatas dalam jangka pendek. Yang keenam, sangat mudah untuk memiliki sikap dan minat pada sesuatu. Yang ketujuh, memiliki keputusan dan tujuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan jangka pendek. Dan yang ke-8, menunjukkan perasaan yang relatif terbuka. Baik, sekian materi dari saya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya persilakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu program bimbingan di sekolah dasar diarahkan untuk mencapai keterampilan siswa dalam melaksanakan semua tugas perkembangannya secara efektif. Bimbingan yang diberikan di kelas bukanlah kegiatan insidentil, melainkan tanggung jawab utama guru. Guru merupakan penentu program bimbingan, di mana ia harus mengidentifikasi kebutuhan siswa akan bimbingan dan menciptakan iklim sekolah yang kondusif, sehingga dapat memfasilitasi sikap dan perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, ciri-ciri bimbingan yang baik di sekolah dasar. Ciri-ciri program bimbingan yang baik di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, program disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan real siswa di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, kegiatan bimbingan disusun menurut skala prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa dan kemampuan petugas. Ketiga, program dikembangkan secara bertahap dengan melibatkan seluruh tenaga kependidikan di sekolah dan merencanakannya. Yang keempat, program memiliki tujuan yang ideal, namun pelaksanaannya realistis. Yang kelima, program mencerminkan komunikasi yang berkelanjutan di antara semua staf dan pelaksana. Yang keenam, menyediakan fasilitas yang diperlukan. Yang ketujuh, persiapannya disesuaikan dengan program pendidikan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Kedelapan, memberikan kemungkinan pelayanan kepada semua siswa sekolah yang bersangkutan. 9. Menunjukkan peran penting dalam menghubungkan dan mengintegrasikan sekolah dengan masyarakat. Yang ke-10, berlangsung sejalan dengan proses penilaian diri, baik mengenai program itu sendiri maupun kemajuan peserta didik yang dibimbing, maupun mengenai kemajuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petugas pelaksana. 11. Program menjamin keseimbangan dan kesinambungan pelayanan bimbingan. Yang keempat, model perencanaan program bimbingan di sekolah dasar. Yang pertama, karakteristik model. Berikut ini diusulkan suatu model pengembangan program bimbingan di sekolah dasar yang disebut model komprehensif. Program bimbingan dan konseling komprehensif merupakan model pengembangan program yang difokuskan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk mendapatkan pengembangan kebutuhan, kelebihan, minat, dan masalah yang berkaitan dengan berbagai tahap perkembangan siswa. Fokus dari program bimbingan komprehensif adalah pertumbuhan dan perkembangan siswa. Ciri-ciri program bimbingan komprehensif adalah sebagai berikut. Yang pertama, direncanakan berdasarkan prioritas. Yang kedua, memberikan bimbingan preventif selain konseling siswa yang sedang mengalami krisis. Yang ketiga, strategi utama bimbingan dan konseling adalah strategi kelompok kecil. Keempat, memberikan pelayanan yang konsisten kepada semua siswa. Kelima,
menekankan program pengembangan kurikulum dan berorientasi pada pencapaian tujuan siswa. Keenam, program dirancang, dievaluasi, dan ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi. Ketujuh, subjek program konseling adalah konselor dan seluruh staf sekolah. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya, yang kedua yaitu struktur program. Struktur program model komprehensif mencakup 4 komponen, yaitu yang pertama layanan dasar, yang kedua layanan responsif, yang ketiga layanan perencana individual, yang keempat layanan dukungan sistem. Keempat layanan ini diberikan kepada seluruh siswa. Materi program disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan siswa. Yang ketiga, distribusi program. Untuk siswa sekolah dasar, distribusi keempat aspek layanan tersebut adalah layanan dasar sekitar 50%, yang kedua, layanan responsif sekitar 50%, sekitar 25%, yang ketiga, layanan perencanaan individual sekitar 25%. Yang keempat, perumusan tujuan program. Tujuan yang pertama, pembuatan keputusan yang efektif. Tujuan yang kedua, sistem dukungan. Tujuan yang ketiga, lingkungan belajar. Tujuan keempat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Tujuan kelima, integrasi masyarakat yang beragam. Tujuan keenam, tanggung jawab kemasyarakatan. Dan yang ketujuh, visi pribadi. Yang kelima, ada komponen program. Komponen yang pertama yaitu layanan dasar. Tujuannya adalah untuk membantu semua siswa mengembangkan keterampilan hidup dasar. Hal ini merupakan landasan dari program bimbingan pembangunan. Yang kedua, layanan responsif. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan segera kepada siswa yang memiliki kesulitan tertentu. Yang ketiga, layanan perencanaan individu. Tujuannya adalah untuk membantu semua siswa dalam merencanakan, memantau, dan mengelola pendidikan, karir, dan pengembangan diri mereka. Yang keempat, dukungan sistem. Dukungan sistem adalah komponen layanan yang berkaitan dengan kegiatan manajemen yang secara tidak langsung bermanfaat bagi siswa. Baik, adapun kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu perencanaan program bimbingan adalah upaya personal terkait di sekolah, guru pembimbing, dan guru kelas dalam mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan program bimbingan di sekolah dasar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan program bimbingan yaitu tujuan pendidikan dan karakteristik sekolah dasar dan kebutuhan dan karakteristik siswa sekolah dasar. Ciri-ciri program bimbingan yang baik di sekolah dasar adalah program disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan real siswa sekolah yang bersangkutan. Kegiatan bimbingan disusun berdasarkan skala prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa dan kemampuan petugas. Program dikembangkan secara bertahap dengan melibatkan seluruh tenaga kependidikan di sekolah dan merencanakannya. Program memiliki tujuan yang ideal, namun pelaksananya realistis. Program mencerminkan komunikasi yang berkelanjutan di antara semua staf pelaksana dan menyediakan fasilitas yang diperlukan.